Sehat semua ibu-ibu. Alhamdulillah kita oleh semeringan ya. Atau tiap bulan kesini ya. Alhamdulillahirabbil alamin ala nikmati kita sholihat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Kautsar yang insyaallah selalu istiqomah dalam kebaikan, tentunya calon-calon penghuni surga. Allahumma amin. Sesuai dengan sabda Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan menuju majelis ilmu, Allah akan mudahkan masuk surga. Dan salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Baiklah, sekarang ini bulan apa ibu semuanya? Sya'ban. Bulan apa? Sya'ban, habis Sya'ban Ramadan. Nah, ternyata bulan Sya'ban itu terletak antara Rajab dan Ramadan, betul? Betul? Nah, ada apa di bulan Sya'ban? Rasulullah menerangkan bahwa di bulan Sya'ban itu ada keistimewaan. Di antaranya Nabi melakukan banyak puasa di bulan Sya'ban. Banyak apa bu? Puasa. Nah, ternyata orang itu kalau mau renang harus pemanasan dulu. Kalau tidak pemanasan biasanya kakinya kram. Sama dengan kita melaksanakan puasa nanti di bulan Ramadan, dibuka di bulan Sya'ban ini Rasulullah mengajarkan untuk memperbanyak puasa. Jadi Nabi itu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, tapi puasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Jadi ya Bu ya. Nah, karena kita ini umatnya Nabi Muhammad, tentunya monggo yang kuat puasa kuatkan puasanya, yang kuat sedekah kuatkan sedekahnya, yang kuat qiyamul lail kuatkan qiyamul lailnya, yang kuat silaturahmi kuatkan silaturahminya. Lah, mungkin sedekah uang nggak bisa, kita boleh sedekah dengan senyum. Mana senyumnya Bu? Masya Allah, ternyata kelihatan opongnya ya. Ya, jadi kita ketemu teman senyum, walaupun tanggal tua. Ini sekarang tanggal tua apa muda? Tua, tapi tanggal tua pun kita tetap piknik ya Bu ya. Ya alhamdulillah Allah memberikan karunia nikmat, kita bisa piknik padahal teman-teman kita ada yang kebanjiran, betul? Ada yang longsor, ada yang pohonnya tumbang. Kemarin di Karangpandan ada apa? Angin puting beliung. Karangpandan dengan sini juga Bu, Karangpandan itu rumahnya Umi. Tapi kemarin yang kena di sebelah bagian pasar Karangpandan, rumahnya Umi, pasar ke utara lagi, alhamdulillah tidak kena. Maka dengan adanya karunia nikmat Allah, kita diberikan malah iso ngaji, duduk di kursi api ya Bu ya. Alhamdulillah. Syukur kita gimana caranya? Ya kita meningkatkan takwa kita kepada Allah pas kok di bulan Sya'ban. Maka paling tidak yang kuat puasa ya tadi dikuati puasanya. Mungkin kuatnya sedekah ya dikuati sedekahnya. Jadi nanti masuk Ramadan itu kita sudah siap gerak untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah yang tadi diwajibkan untuk kita puasa ya. Maka Sya'ban ini disebut bulan sudah memasuki kelihatan bulan Ramadan, karena Sya'ban ini gerbangnya memasuki bulan Ramadan. Orang itu sudah untuk ya, sudah kelihatan Ramadannya.
suasananya sudah suasana puasa. Betul Ibu? Maka dari itu monggo di bulan Sya'ban ini kalau kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, kita berusaha untuk melaksanakan yang kita mampu. Mampunya puasa ya puasa. Kalau kayak Umi ini kan statusnya sakit ya, nanti setiap Senin Kamis itu tidak bisa puasa. Jadi nanti walaupun puasa Ramadan, nanti Umi harus membayar fidyah. Itu ya. Maka mumpung dibalik sehat, syukur kita dilindungi dari berbagai macam mara bahaya, maka kita tingkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap untuk semuanya? Mana angkat tangan siap menjadi wanita muslimah? Angkat tangan sambil yes, Allahu Akbar gitu ya. Siap jadi wanita soleha? Yes, Allahu Akbar gitu ya. Siap jadi wanita soleha? Yes, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Itu keistimewaan bulan Sya'ban. Nanti ketika nisfu Sya'ban, nisfu itu setengah, Sya'ban itu bulan Sya'ban. Nah, ketika sudah sampai pertengahan Sya'ban, amal kita itu akan dipertontonkan kepada Allah. Lah maunya Nabi, ketika kita masuk sudah nisfu Sya'ban itu dilihatkan kepada Allah itu kelihatan dalam keadaan puasa. Itu maunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amal kita diperlihatkan oleh Allah, harapannya nanti diampuni dari segala dosa-dosa kita. Di antara kita ada yang tidak punya dosa, dosanya banyak apa sedikit? Banyak. Maka nanti salah satu kewajiban kita menghadapi Ramadan ada 3 bekal. Menghadapi Ramadan itu selain kita tadi puasa di bulan Sya'ban, 3 bekal yang lain menghadapi Ramadan. Pertama adalah ilmu. Apa Bu? Ilmu. Jadi tahu apa yang namanya puasa. Puasa itu adalah insafu anil akli wasyurbi wa qisyani nisa'i wa sa'irul mukhtirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Namanya puasa itu ngempet makan, ngempet minum, ngempet tidak menggauli pasangan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat. Kalau tidak ada niat nggak ada pahala. Ingat, harus ada apa Bu? Niat. Innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan itu harus dengan niat. Nanti kalau tidak ada niat dapatnya mungkin cuma lapang, dahaga, ya tidak hubungan suami istri, tapi nggak dapat pahala karena tidak adanya niat. Maka pertama kali harus adanya niat. Berarti boleh makan Bu? Kalau puasa boleh makan, minum, hubungan suami istri orang malam hari. Boleh apa enggak? Boleh ya. Kalau enggak boleh nanti malah kasihan suaminya. Umi itu punya jamaah umur 90 tahun. Besok meninggal itu malah masih minta. Ya, halo ibu-ibu. Ibu-ibu di sini sudah ada yang menopause? Oh, udah biasanya kalau menopause itu sudah banyak jajannya. Betul Ibu? Nah, tapi tetap kita menjaga sebagai istri yang solehah. Kalau diperintahkan taat. Kalau sampai menolak ajakan suami gimana? Malaikat akan melaknat sampai pagi. Maka tadi kita sebutkan siapa yang siap jadi wanita solehah, angkat tangan semuanya. Saya, gitu ya. Siapa yang siap jadi wanita solehah? Masya Allah, alhamdulillah. Karena kalau sampai nanti namanya menolak itu termasuk melaksanakan dosa besar. Ya, melaksanakan dosa besar berarti dia termasuk meremehkan dosa besar. Maka puasa harus dengan ilmu. Nanti sunah-sunahnya juga harus kita ketahui. Kalau Nabi setiap buka pakai apa kemarin? Kurma atau rutop. Apa itu rutop? Kurma muda. Jadi kalau dimakan masih apa? Kriuk-kriuk, sepet-sepet gimana gitu ya. Ya Nabi ternyata suka. Setiap buka itu didahulukan dengan kurma walaupun ada teh panas. Ya kalau sudah
tua kayak kita itu, kalau kita kan minumnya harus panas, tapi tetap dahulukan kurma lebih dahulu. Sudah ada yang punya kurma? Ya mudah-mudahan nanti panitia membagi kurma ya. Yang baginya di masjid. Oh alhamdulillah. Oh buka bersama ya, alhamdulillah. Dan siapa tahu nanti yang longgar uangnya besok akan dibagi kurma satu kedus ya misalkan. Ada satu kedus kecil ya, kedus kecil atau seperempat atau satu on, karena itu akan mendatangkan pahala. Mau Bu? Oh mau, masya Allah. Jadi selalu kurma itu makanan pertama kali. Walaupun ada es buah, ada es teler, ada sop panas, tapi tetap dahulukan apa Bu? Kurma. Misalkan tidak punya kurma basah, beli kurma mesin ya nggak apa-apa, kering. Nanti disiram pagi, dibuat nabes, sore kalau waktunya buka, gimana sudah kelihatan apa? Kayak kurma memang basah karena disiram pakai air. Nanti udah kelihatan bunder-bunder itu. Ya jadi pagi disiram, nanti dimasukkan kulkas. Nanti kalau sudah waktunya maghrib, dicucuk pakai apa itu? Sendok. Nanti diminum sudah manis. Itu juga kalau niat kita mengikuti etika kepada Nabi, insya Allah pahala. Tapi kalau cuma makan aja, terserah aku kurma, nggak ada mencontoh Nabi, nggak dapat apa-apa. Tapi niatnya makan kurma etika kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi pahalanya tambah. Itu Ibu siap? Ya, jadi siap beli kurma. Ya. Jadi yang pertama ilmu, yang kedua taubatan nasuha. Maka nanti diusahakan bisa saling berjabat tangan, saling maafkan, karena sholat dosa di antara kita itu tidak bisa dimaafkan kecuali kita saling maafkan ya. Dosa terhadap orang tua, dosa terhadap siapa saja kita tidak bisa diampuni kecuali kita saling berjabat tangan. Kemudian yang ketiga, yang pertama ilmu, yang kedua taubat dan nasihat, yang ketiga berdoa minta dimudahkan. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk berpuasa, mudahkanlah kami untuk bersedekah, mudahkanlah kami untuk sholat tarawih, ya Bu ya, mudahkanlah kami untuk bisa khatam Al-Quran, mudahkanlah kami untuk beramal yang pahalanya berlipat ganda dilakukan di bulan Ramadan. Moga kita baca doa bersama-sama. Ustazah dulu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Bisa Bu? Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada kami satu amalan yang dipermudah di dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan nanti. Kalau tidak hafal bahasa Arabnya, boleh pakai bahasa Indonesia. Berikan kemudahan kepada kami ya Allah untuk melaksanakan puasa pada tahun ini. Kemudian doanya sampaikan kami ya Allah Ramadan pada tahun ini. Itu Ibu ya. Karena kalau tidak berdoa, kata Allah, namanya orang yang sombong. Misalkan sudah punya rezeki, aku rasa tunggu aja duitnya wes. Oke, tidak boleh ya. Tapi tetap minta kepada Allah diberikan rezeki yang barokah. Ngerti ya? Karena kalau itu enggak Allah menghendaki, kira-kira sampai kepada kita apa enggak? Enggak. Mau jualan apa saja, mau punya uang dari mana saja, kalau kita tidak minta kepada Allah, tidak akan diberikan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi minta kita kalau diberikan rezeki menjadi rezeki yang barokah. Itu ya Bu. Tidak usah lama-lama karena keburu nanti ibu-ibu mau keburu main di sawah, mau maton atau mau panen. Sekian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah